klik video ini. Kudoakan kalian semua sehat selalu. Tapi udah pada subscribe belum? Kalian subscribe lah dulu. Terima kasih. What's up everybody? Ku tanya dulu sama kalian, apa kabar kalian semua? Everything is good, good day, good time, so good ya, so sis, so nice. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas satu topik ya, mengenai yang lagi viral di TikTok. Ini kejadiannya sudah terjadi 7 tahun silam pada tahun 2013 ya. Namun kembali viral sekarang itu di TikTok. Jadi karena berhubung saya nanti sore ingin bermain bulu tangkis, kita tidak usah berlama-lama ya, langsung saja ke videonya. Kusarankan sama kalian gunakan earphone, matikan lampu, tutup pintu, buka baju apabila kalian kepanasan. Jangan lupa kalian cari pacar kalian bahwasannya kalian sedang menonton channel Ona dan Cekitrot. Ia adalah Isabella Guzman, gadis cantik yang psikopat yang menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 kali, yang tepat di wajah dan leher ibunya. Isabella Guzman, gadis kelahiran tahun 1995, asal Colorado, Amerika Serikat. Gadis ini tega membunuh ibu kandungnya dengan 151 tusukan. Warganet Indonesia banyak sekali yang mengunggah foto Isabella ini karena Isabella mempunyai paras yang amat sangat cantik ya. Bisa kalian lihat di fotonya. Yang ramai dibicarakan bukannya karena dia cantik, tapi karena di persidangan Isabella divonis tidak bersalah. Foto inilah yang menjadi viral dan memicu kekesalan warganet terhadapnya, dimana pada saat di persidangan dia foto dengan senyuman, seolah-olah dia tidak menyesali perbuatannya dan dia sama sekali terlihat seperti tidak bersalah. Isabella Guzman telah membunuh ibu kandungnya di rumah ibunya pada tahun 2013 silam. Pada Desember 2013 ia dinyatakan tidak bersalah. Lalu gadis kelahiran tahun 1995 ini dibawa ke rumah sakit jiwa Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo untuk dievakuasi. Pihak kejaksaan George Blautzler mengatakan bahwa ini adalah kasus yang paling mengerikan dan pembunuhan yang paling kejam yang dilakukan oleh anak perempuan terhadap ibu kandungnya sendiri. Kalian bayangkan aja lah, coba dulu dia menikam ibu kandungnya 151 tusukan. Itu hanya di bagian wajah dan bagian leher. Coba kalian lalu kan, kalian bayangkanlah dulu. George Blautzler berkata bahwa sistem kami adalah sistem yang hanya tidak syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat kepada keadilan, dan kamu harus melihat komponen itu, yaitu kesehatan mental. Dalam kesaksian Dr. Richard mengatakan Isabella didiagnosis mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Gejala utama skizofrenia paranoid itu adalah delusi dan halusinasi. Ada tanda-tanda yang ditemukan bahwasannya ia mengalami halusinasi yang sangat jelas ya. Dia menatap ke ruang yang hampa, berbicara dengan orang yang tidak ada, dan dia juga kerap menertawakan dirinya sendiri. Gangguan yang dialami Isabella Guzman ini diakibatkan karena broken home yang dialaminya ya. Ayah dan ibunya bercerai semenjak ia masih kecil. Isabella dan ibunya yang bernama Yumin Hoi kerap seringkali bertengkar di rumahnya, cok. Apalagi nih semenjak ibunya itu nikah sama laki-laki lain yang bernama Rian Hoi. Menurut kepolisian, Isabella semakin sering bertengkar, semakin sering melawan omongan ibunya ya, sama kayak kalian-kalian di rumah lah. Diduga Isabella kesal dengan ibunya yang menikah lagi. Itulah hal yang paling membuat dia kesal, marah, emosi, semualah. Pokoknya, sehari sebelum membunuh ibunya, Isabella bertengkar hebat hingga meludahi ibunya, woi. Nggak habis pikir aku nih orang-orang kayak gini ya, serius. Isabella juga sempat mengirim email kepada ibunya yang berisikan kau akan menebusnya. Oh mak, diancamnya mama sendiri, cok. Kalian lah lu coba, Ketika ibunya menerima email tersebut, ibunya sempat menelepon pihak kepolisian dan meminta pihak kepolisian untuk datang ke rumahnya. Hingga akhirnya polisi datang memenuhi permintaan ibunya untuk datang ke rumahnya.
Lalu polisi datang dan polisi tidak menemukan ada keributan atau ada cekcok yang terjadi di rumahnya, Cok. Namun polisi memperingatkan Isabella jika ibunya bisa saja mengusirnya dari rumah akibat perilaku yang ia perbuat terhadap ibunya, Cok. Dan usut punya usut, Isabella sudah merencanakan bahwasannya ibunya akan dibunuh oleh dirinya. Ia melancarkan aksinya pada keesokan harinya. Di rumah ibunya dilancarkannya, Cok, di blok 2600 Jalan South 5. Pada saat itu ayah tiri Isabella, Rian Hoi, ada di sana dan mencoba pintu kamar mandi. Namun Isabella mendorong dengan punggungnya lalu mengunci pintu tersebut. Setelah kejadian itu, lalu Rian Hoi terkejut. Dia melihat kejadian tersebut dan ia menelepon pihak polisi dengan menghubungi 911 ya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan jasad ibunya, yaitu Yu Min Hoi, dengan tubuh telanjang di kamar mandi dengan kondisi banyak luka robek dan tusukan. Yu Min Hoi dinyatakan meninggal dalam insiden tersebut pada pukul 10:28 malam. Berarti jam 22:28, tengah 11. Lalu Isabella dapat ditemukan dan diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Saat itu usianya masih 18 tahun dan sekarang menginjak 25 tahun. Jadi itulah kisah Isabella Guzman yang beredar di dunia, yang beredar di sosial media ya. Pesan-pesan yang aku sampaikan sama kalian ya, kalian udah dewasa, kalian udah bisa berpikir mana yang baik, mana yang jahat. Kalau ibu kalian pun menikah lagi, akan bisa kalian omongkan secara baik-baik, secara kekeluargaan, tidak harus dengan emosi, tidak harus dengan main kasar gitu. Satu hal yang harus kalian tahu, telapak kaki ibu itu adalah surga kecil yang kalian miliki di dunia ini. Wajah cantik tidak cukup untuk memperlihatkan keperilakuan kita. Bagaimana kita tidak bisa menjadikan kita sebagai patokan untuk kita diperhatikan banyak orang, karena cantik itu relatif ya. Lama-kelamaan akan semakin menua dan lama-kelamaan juga akan semakin keriput gitu, jelek dilihat orang. Karena tidak selamanya lah cantik itu gitu. Dan kuharapkan buat sama kalian ya, tetap kalian stay safety, jangan kemana-mana. Kalau keluar pakai masker, bantu pihak para medis untuk memutuskan rantai COVID-19 ini ya. Enjoy parah buat kalian, stay tune terus di channel Onat, jangan kemana-mana, share sama kawan kalian banyak-banyak. And the last, don't forget to subscribe. Peace.